Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal busi. Soal busi ini menurut penulis yang namanya busi istimewa itu sebenarnya ya pasti akan ada muncul kelemahan. Jadi busi ini bisa ini itu pasti ada kelemahan. Ya memang ada yang betul-betul unggul, minusnya sedikit. Tapi yang penulis tahu namanya busi itu trade off. Untuk menghasilkan keunggulan di sisi tertentu, sisi lain pasti lemah. Oleh karena itu yang namanya busi itu harus benar-benar sesuai keperluan. Maksudnya keperluan ini adalah pemakaiannya bagaimana. Busi yang dibutuhkan untuk jalan kalem, terus stop and go, macet-macetan, itu beda dengan busi yang dibutuhkan untuk touring, jalan kencang terus, jalan top speed terus. Beda kebutuhannya. Ya dari beda perilaku ini kan sebenarnya nggak cuma busi aja yang harus beda ya. Jadi kendaraan yang dipakai kencang terus dengan kendaraan yang kalem-kalem, yang santai-santai, macet-macetan pasti idealnya itu butuh beda. Idealnya itu beda. Apalagi kalau sampai mesinnya sudah ada yang dimodifikasi, modifikasi kompresi, modifikasi knalpot, modifikasi filter udara, saluran udara, timing pengapian, apalagi busi bisa butuh beda. Busi itu menyesuaikan dengan temperatur kerja ideal dari mesinnya. Kalau ruang bakar mesinnya cenderung panas, ya businya harus pakai yang dingin. Kalau ruang bakarnya cenderung dingin, ya businya harus pakai yang panas. Karena busi panas akan membuat ruang bakar itu jadi lebih panas. Busi dingin akan membuat ruang bakar itu lebih dingin. Ruang bakar terlalu dingin itu nggak bagus, bikin banyak kerak, banyak kotoran. Ruang bakar terlalu panas juga nggak bagus, karena akan menghasilkan yang namanya preignition, bisa membuat mesin cepat rusak. Karena ya preignition itu membuat piston geraknya jadi kebalik, jadi mundur. Harusnya yang maju terus jadi sempat mundur gara-gara preignition. Nah untuk busi ini memang orang seringnya ngikutin rekomendasi dari pabriknya. Tapi ya harus diingat bahwa rekomendasi pabrik itu menyesuaikan dengan percobaan mereka, yang bisa saja olinya atau bahan bakarnya, oli mesin dan bahan bakar nggak sesuai, nggak sama dengan yang di Indonesia. Jadi kadang kita harus pakai yang misalnya lebih panas sedikit atau lebih dingin sedikit. Dulu Vario pernah ada recall, businya diganti dengan yang lebih panas kalau nggak salah. Karena kalau pakai rekomendasi pabrikannya jadi mati-matian mesinnya ketika posisi RPM rendah atau mesin dingin. Nah kalau mesin sudah nggak standar, misalnya ganti injektor, sudah nggak sehat, pistonnya wes keset, ngantong, kadang pakai rasio pakai kode busi standar jadi nggak cocok. Mesin yang barusan ganti part pun bisa aja beda, misalnya di oversize, ya overbore gitu ya, dibesarkan pistonnya. Ganti piston misalnya yang dari pistonnya NMAX ke pistonnya R15, ya pasti nggak bisa ya, businya tetap
Nah, cuma busi ini sulit-sulit gampang gitu. Metode ngecek busi sendiri ya kayaknya jarang ada yang bahas. Kalau yang penulis tahu, ngecek busi itu caranya adalah dengan dijalankan sesuai dengan pemakaiannya ya. Misalnya kalau jalan 50 ya jalan 50 konstan terus ya. Gas terus. Kemudian setelah beberapa menit mesin langsung dimatikan. Setelah mesin dimatikan, dibuka ya, dilihat kondisinya gimana. Misal ada ring coklat atau warnanya bagaimana gitu ya. Begitu juga kalau pemakaiannya kencang ya dibuat gaspol misalnya 15 detik terus mesin dimatikan, terus dinilai bagaimana. Kalau businya terlalu panas ya warnanya putih atau abu-abu, terus ada bintik-bintik. Bintik-bintik itu sesuatu yang bahaya. Terus kalau terlalu dingin, businya jadi hitam, jadi basah. Ya kira-kira kasarannya seperti itu ya. Terus ada yang ngomong, oh busi iridium. Sebenarnya yang bikin busi iridium istimewa itu bukan iridiumnya ya, karena iridium itu hanya sebagai bahan yang karena harganya mahal, dari pabrikannya mau nggak mau membuat elektrodenya itu ukurannya kecil. Jadinya busi iridium itu lebih cocok disebut sebagai busi tajam, busi yang ujungnya tajam. Jadi kalau busi nikel itu nggak ada yang tajam karena ya cepet aus ya. Walau nikel tapi namanya pembakaran itu sangat bikin logam aus. Jadi kalau pakai nikel elektrodenya pasti ukurannya besar. Nah iridium karena bahannya lebih awet daripada nikel, tapi harganya mahal, dibuat ujungnya kecil. Sebenarnya ya kalau pingin ujung tajam nggak harus yang iridium, platinum juga bisa. Ya walau orang wis terpaku, oh iridium. Padahal istimewanya busi iridium itu cuma ujung yang tajam. Dan ya iridium atau platinum ini ujung tajam juga ada dua macam. Yang bagian titik tengahnya tok yang tajam, terus yang satunya pakai nikel, yang ujung lainnya pakai nikel, atau yang ujung groundnya, ujung satunya juga pakai iridium juga atau platinum juga. Kalau NGK istilahnya double platinum atau double iridium. Ya penulis sendiri pernah pakai busi iridium, busi platinum ya, busi platinumnya NGK. Harganya ya termasuk cukup murah, di bawah 40.000 penulis dapatnya. Nah ternyata emang kalau busi platinum itu elektrodenya tetap aja aus yang kaki satunya. Jadi kalau mau tetap sama terus, kaki satunya harus yang iridium atau platinum juga. Jadi kalau memang mau yang awet, betul-betul awet, pakai yang platinum atau iridium, itu yang double platinum atau double iridium. Tapi kebanyakan busi iridium atau busi platinum itu cuma ujung tengahnya tok ya, yang ujung groundnya enggak. Istimewanya ujung tajam itu adalah api lebih mudah mengalir. Jadi karena ujung tajam, listriknya jadi lebih mudah meloncat, bunga apinya lebih mudah lewat. Ini artinya keadaan ruang bakar seperti apapun
api sangat mudah muncul. Jadi yang namanya busung itu minim. Tapi di sisi lain, karena bunga apinya gampang lewat, bunga apinya nggak mungkin besar. Jadi karena apinya itu saking mudahnya lewat, arusnya nggak bisa besar. Karena yang bikin arus besar itu karena ada mampetnya, ada penghambatnya. Jadi loncatan listriknya kalau sulit, bakal ada kemungkinan nyimpen arus dulu. Jadi begitu terbentuk hubungan listrik, listriknya setrumnya gede, bunga apinya besar. Nah kalau bunga apinya listriknya itu gampang loncatnya, belum sempat jadi besar sudah ngalir duluan, sudah loncat duluan. Jadi mungkin kadang ada yang bilang, oh saya kalau pakai busi biasa ya, yang bukan platinum, bukan iridium, tarikannya lebih enak ya, tenaga lebih besar. Ya emang, karena yang ujung tajam itu memang nggak mungkin bikin bunga api besar, bunga apinya pasti kecil. Jadi kalau bicara soal sentakan ya bakal lebih nyentak busi biasa. Tapi kita nggak ngomong tenaga, karena ngomong tenaga itu beda lagi. Kalau ngomong tenaga, itu ada unsur dari apakah pernah ada busungnya juga. Jadi bunga api yang besar itu kadang bikin busung juga. Jadi ada hambatan loncatan bunga api, memang membuat bunga api bisa lebih besar. Tapi hambatan ini juga meningkatkan kemungkinan gagal loncat. Kalau gagal loncat, ya nggak ada pengapian. Nggak ada pengapian, ya artinya tenaga bakal turun. Nah ini ya yang membedakan antara busi ujung tajam dan enggak. Tapi ini hanya kalau sama modelnya. Jadi ujungnya projected, terus model-modelnya gapnya sama, headringnya sama, pokoknya semua variabel itu sama ya, selain dari elektrodenya yang platinum, iridium atau nikel. Terus kita bicara yang elektrodenya banyak, kaki banyak kalau menulis ngomong. Multi elektrod. Ada yang 2, ada yang 4. Multi elektrod itu prinsipnya sebenarnya sama ya, hampir sama dengan ujung tajam, tapi lebih luas. Jadi ini ada hubungannya dengan loncatan api. Entah mengapa ya, yang namanya loncatan api itu untuk lompat bunga api berikutnya milih jalan lain. Jadi yang namanya petir, kalau sampai mengalir lewat jalur yang sama itu pasti ada yang masalah itu ya. Ada kemungkinan penangkal petirnya itu malah menarik petir. Ada loh ya yang seperti itu, yang pakai radiasi atau apalah itu, namanya penangkal petir aktif. Nah tapi kalau normalnya yang namanya lompatan api, lompatan listrik, itu selalu mencoba mencari jalan yang berbeda. Nah oleh karena itu, kalau kita lihat demonya busi elektrode banyak, kelihatan seakan-akan apinya lompat ke semua semua kakinya ya. Tapi ya ingat itu demonya kalau dilakukan di RPM tinggi. Kalau di RPM rendah pelan-pelan ya, satu. Maka kelihatan bunga apinya itu hanya di satu tempat saja.
Jadi yang namanya elektroda banyak tidak membuat bunga api itu jadi lompat ke semua tempat. Tidak langsung sekali nyala langsung ke 4 tempat, tapi satu-satu giliran ini tentu kalau jarak elektrodanya benar-benar sama ya, karena ya penulis pernah beli busi elektroda banyak, bunga apinya lompatnya cuma ke 2 tok, padahal elektrodanya 3. Lompat ke 2 tok karena yang nomor 3 jaraknya terlalu jauh. Jadi ya penulis dekatkan sendiri sehingga jaraknya bisa sama. Kalau kita jalankan pelan-pelan maka akan kelihatan ya. Yang pertama ke 1, terus berikutnya ke 2, berikutnya ke 3, berikutnya ke 4, ya gantian loh. Kalau ada 1 yang jaraknya terlalu dekat, ya 1 itu mungkin akan lebih banyak ya dilompati. Kelemahannya ya hampir sama ya dengan yang penulis sebut tadi. Bunga api nggak bisa besar. Kalau yang ini penulis pernah rasakan sendiri ya. Pernah rasakan sendiri di businya Suprafit. Ketika pakai busi biasa, tarikan itu mantep, nyentak. Tapi ya ada sempat mati-matian businya. Sementara itu ketika pakai busi elektroda banyak, tenaga berkurang. Tapi yang namanya pengapian itu terasa konstan gitu ya. Terutama di RPM rendah, gigi tinggi. Jadi pakai gigi 4, jalan 30 atau 40 ya, gas sedang gitu. Normalnya itu nyendat-nyendat. Nah kalau pakai busi elektroda banyak bisa lancar. Jadi kelemahannya ya seperti itu. Terus ada lagi yang busi tanpa kaki ya, yang gak ada garis keluar. Kayak businya apa itu? Mereka apa yang businya kayak gitu ya? Sing ono ring 1, 2, 3 gitu. Nah itu mungkin memang ya bunga apinya tempatnya jadi banyak. Tapi ada bro yang mengeluh ruang bakar jadi cepat kotor. Oh, kenapa begitu? Karena ternyata ya posisi bunga apinya itu. Jadi yang namanya busi itu ada tipe projected dan non projected. Itu yang menunjukkan posisi bunga apinya itu kedekatannya dengan titik tengah ruang bakar itu seberapa jauh. Jadi projected itu membuat titik apinya itu berada dekat dengan titik tengah ruang bakar. Sementara non projected itu agak jauhan. Ini hubungannya dengan penyaluran panas. Kalau yang titik apinya, titik businya itu berada di tengah-tengah ruang bakar, pengapian lebih efisien. Tapi efisien ini juga artinya ruang bakar jadi lebih panas. Penyaluran panas juga lebih lama karena ada ujung mecungul gitu yang mau nggak mau membuat penyebaran panas jadi lebih sulit. Ini cocoknya busi projected ini adalah untuk pemakaian harian, untuk pemakaian nggak butuh kencang terus-menerus. Nah kalau kencang terus-menerus, yang cocok itu adalah busi non-projected, yang ujungnya mendelep, yang ujungnya tenggelam, ujungnya jauh dari pusat ruang bakar. Tujuan pakai busi non-projected adalah untuk membuat ruang bakar jadi dingin. Jadi kalau mesinnya kompresi tinggi, busi yang cocok adalah busi non-projected, biar pendinginan ruang bakar itu jadi lebih cepat. Pendinginan lebih cepat artinya ya mesinnya jadi lebih panas, karena panas dari ruang bakar akan lebih banyak disalurkan ke sekelilingnya.
ke businya. Jadi trade off-nya yaitu kalau busi non projected dipakai di harian, ya ruang bakar jadi kotor. Beda kalau dipakai ngebut. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.